Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Evelisa Putri dengan NIM 2348201018. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi PPT yang setelah saya buat dengan judul Anabolisme Fotosintesis. Baiklah, apa itu anabolisme? Anabolisme adalah proses sintesis atau penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana secara bertahap. Proses ini membutuhkan energi dari luar, seperti energi cahaya. Contohnya adalah fotosintesis. Fotosintesis yaitu adalah proses reaksi kimia pada tumbuhan. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau, daun, atau klorofil. Selain tumbuhan berkalori tinggi, makhluk hidup non-klorofil lain yang berfotosintesis adalah alga dan beberapa jenis bakteri. Organisme ini berfotosintesis dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air serta bantuan energi cahaya matahari. Tahap fotosintesis. Fotosintesis terjadi dalam dua tahap. Pada tahap pertama, reaksi terang atau reaksi cahaya menyerap energi cahaya dan menggunakannya untuk menghasilkan molekul. Penyimpanan energi ATP dan ADPH. Pada tahap kedua, reaksi gelap menggunakan produk ini untuk menyerap dan mengurangi karbon dioksida. Kemudian ada tahap fotosintesis dan faktor yang mempengaruhinya. Tahapan fotosintesis itu ada dua, reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi di tigaloid stroma, atau yang disebut fotolisis. Dan reaksi gelap terjadi di stroma, yang disebut dengan fiksasi CO2. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis yaitu ada tahapan fotosintesis, panjang gelombang, konsentrasi, temperatur, dan ketersediaan ion-ion. Reaksi terang. Reaksi terang adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH. Reaksi ini memerlukan molekul air dan cahaya matahari. Proses ini diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena. Reaksi terang melibatkan dua fotosistem yang saling bekerja sama, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 berisi pusat reaksi P700, yang berarti bahwa fotosistem ini optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 berisi pusat reaksi P680 dan optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 680 nanometer. Reaksi gelap. Reaksi gelap merupakan lanjutan dari reaksi terang dalam proses fotosintesis. Reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya dan terjadi pada bagian kloroplas yang disebut stroma. Bahan reaksi gelap adalah ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang, dan CO2 yang berasal dari udara bebas. Hasil dari reaksi gelap ini adalah APG, asam fosfogliserat, ALPG, fosfogliserat dehid, RPD, ribulosa difosfat, dan glukosa. Kemudian ada perbedaan tahap fotosintesis, reaksi terang dan reaksi gelap. Pembedanya ada tempat. Reaksi terang terdapat pada membran tigaloid grana atau tumpukan tigaloid. Reaksi gelap pada stroma. Pembedaan cahaya, untuk reaksi terang membutuhkan cahaya dan untuk reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya. Berdasarkan sistem fotosintesisnya, reaksi terang memiliki fotosistem 1 dan fotosistem 2, sedangkan reaksi gelap tidak memiliki sistem fotosintesis. Kemudian pada proses fotosintesis terdapat perbedaan pada reaksi terang dan reaksi gelap. Untuk reaksi terang yaitu eksitasi elektron, fotolisis, fotofosforilasi siklik, dan fotofosforilasi non-siklik. Pada reaksi gelap yaitu fiksasi CO2, reduksi, dan regenerasi RUBP. Untuk bahannya terdapat perbedaan pada reaksi terang yaitu klorofil, cahaya, H2O atau air. Pada reaksi gelap, ATP, NADPH hasil dari reaksi terang, dan CO2. Kemudian berdasarkan produknya terdapat perbedaan yaitu reaksi terang, ATP, O2, NADPH. Pada reaksi gelap, glukosa,